Nilai konstanta eliminasi berarti K, 0,07 per jam. Ya, ingat aja konstanta awalannya K berarti dia K gitu ya. Serta volume distribusi VD, singkatannya aja, volume distribusi VD 40 liter. Nah, hati-hati. 40 liter tanpa ada per kilogram berat badan. Ya, berarti kita tidak perlu kalikan dia dengan berat badan. Ya, karena langsung 40 liter, udah selesai. Berarti nggak ada embel-embel per kilogram, abaikan aja berat badannya. Bahkan di sini pun nggak diketahui berat badan, karena memang nggak butuh. Ya, CPSS, konsentrasi plasma steady stage. CSS, CPSS itu sama aja. Yang beda itu CP, ini ya, perbedaannya ya. CPSS itu sama juga dengan CSS. CP itu sama juga dengan Cmax dan C aja. Nah, jadi ini bedanya. Ini sepaket, ini sepaket. Jadi kalau CPSS ini sama juga dengan CSS, ya. Kalau C itu sama juga dengan Cmax, sama juga dengan CP. Itu beberapa istilah di tiap-tiap buku yang berbeda-beda. Oke. CPSS 20 miligram per liter. 20 miligram per liter. Konsentrasi obat dalam plasma karena sisa regimen. Konsentrasi sisa kita bikinnya. Konsentrasi sisa 10 miligram per liter. Dengan faktor yang diketahui di atas, berapa kecepatan infusnya? Nah, berarti ditanya R-nya. R-nya berapa? Ya, ini kok resep ini R ya? Jelek. Bentar, aku hapus. Hapus. Aku hapus. Oke, berarti yang ditanya C, yang ditanya R. Oke, R-nya berapa? Nah, coba kita lihat. Diketahui KPDCSS. Kira-kira rumusnya yang mana? Nah, ini ya, laju infus nih. Ada dua. Ada CSS, ada K, ada VD. Berarti kita pakai rumus yang kotak biru ini. Kenapa bukan yang kotak hijau? Karena kita nggak diketahui dosis dan intervalnya. Gitu ya. Bioavailabilitas juga tidak. Berarti pakai rumus yang atas. Oke. Kita masukin rumusnya. Sama kayak rumus yang ini tadi. Ya. Aku bedakan warnanya. R sama dengan CSS dikali dengan VD dikali dengan K. Masukin angkanya. Nah, ini ada dua nih. Ada dua konsentrasi. Ada konsentrasi 20 dan ada konsentrasi 10. Kira-kira yang dimasukin ke CSS di sini yang mana? Yang dimasukin adalah yang 20. Yang ini ya, 20. Dikali VD, VD-nya 40, dikali dengan K, K-nya 0,07. Nah, udah gini aja. 20 dikali 40 dikali 0,07 dapatnya 56 miligram per jam. Oke, berarti jawabannya yang D. Nah, ini real angka-angkanya persis seperti soal UKM PPAI. UKM PPAI ya. UKM PPAI pernah keluar soal kayak gini persis angka-angkanya. Pertanyaannya, jadi Kak, ini banyak ya yang nanya ke aku. Jadi Kak, yang 10 ini untuk apa dia nih? Yang 10 ini untuk apa? Kenapa pakai yang 20? Kenapa bukan 10? Nah, ada yang tahu nggak kenapa bukan yang 10 kita ambil yang 20? Ada yang tahu? Oke, jawabannya, nah ini ada dua versi soal ya. Kalau di soal ditanya infus, sediaannya infus, dan satunya lagi kalau ditanya sediaan bolus. Biasa langsung jelas di soal. Kebetulan ini kecepatan infus, berarti yang ini ya, soal tentang infus. Ini langsung kita pakai yang CPSS. Yang mana tuh? Yang 20 miligram per liter. Nah, karena soal kita infus, nah infus itu langsung CPSS di sini yang 20. Tapi kalau bolus, Bagus. kaget. Tapi kalau bolus, ya, kalau yang bolus, kita perlu mengkurangkan dulu. Kita kurangkan. Si 20 kita kurangkan dengan 10. 20 dikurang dengan 10. Intinya kita kurangkan dosis yang diharapkan sama dosis yang sudah ada di dalam tubuhnya. Ya, kita kurangkan dosis yang diinginkan dikurang dengan dosis yang ada di dalam tubuh dia. Nih, karena si bolus. 20 kita kurangkan dulu dengan 10. Dapatnya 10 miligram per liter. Nah, kalau bolus kita pakai yang 10 ke sini, gitu ya. Karena infus, kita pakai langsung yang 20 tidak perlu dikurang-kurang dengan 10. Ini keluar di ujian, dan yang keluar di ujian itu sediaannya infus, jadi langsung 20 angkanya. Tapi yang beredar ya di tryout, di soal-soal dimanapun kalian mungkin ada bimbel lain atau dapat soal tryout dari temen, dari kampus, ada yang 10 dimasukin, iya benar juga, tinggal dicek aja sediaannya apa gitu ya.
Jadi nggak ada yang salah. Tinggal di cross check aja mana yang benar, mana yang salah. Oke, lanjut soal nomor 9. Kak, mau tanya, Iya, silakan. kalau yang bolos ini kenapa harus dikurangin ya, Kak? Prinsip Karena awalnya apa? Oke, kenapa yang bolos ini perlu dikurangin? Karena bolos itu kita berikan sediaannya sedikit demi sedikit, tetes demi tetes. Yang mana kalau kita berikan sedikit demi sedikit, kita perlu mempertimbangkan si sediaan yang sudah berada di dalam tubuh dia, gitu, intermittent. Ya, jadi perlu dikurang dengan yang sudah ada di tubuh. Kalau infus tidak, kita langsung aja kita berikan semuanya, karena cairan yang masuk ke tubuh juga langsung semua, gitu ya. Nggak selambat bolus, gitu Zan. Oke, gimana Zan? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Soal nomor 9. 9 ini pertanyaannya loading dose. Nah, jadi ini udah aku masukin beberapa tipe soal yang berbeda-beda, dan ini soal-soal yang keluar di ujian. Kalau tadi maintenance dose, kecepatan infus, sekarang loading dose. Nah, LD atau dosis muatan. Dosis muatan, sama aja. Kalau ditanya dosis muatan, ya sama juga rumusnya, gitu ya. Seorang pasien dengan berat badan 50 kilo mengalami ISK, ya, dikasih antibiotik nih. Dokter memberikan paracetamol infus continuous dengan target kadar obat dalam plasmanya 40 mg per liter. Oke, kita pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kita catat dulu berat badannya 50 kilogram. Kemudian target kadar obat dalam plasma. Kadar, berarti konsentrasi gitu ya. Konsentrasi plasmanya 40 miligram per liter. Teman-teman mau bikin di sini C, mau bikin C max, mau bikin CP, sama aja. Ya, mau C, mau CP, mau C max, itu hanya beda-beda tiap buku untuk memberi simbol. Gitu ya. Oke. Dan volume distribusi 0,25 liter per kilogram berat badan. Ingat, kalau ada per kilogram berat badan langsung dikali dengan berat badannya. Berapa nih? 0,25 dikali dengan 50. 0,25 kali 50. 12,5. 12,5 liter. Ya, karena kilogram sama kilogram habis. Tinggal satuannya liter. Kemudian, lanjut. Apalagi yang diketahui udah habis. Itu aja. Udah ya. Yang ditanya loading dose. Oke, coba rumus loading dose. Harus udah di luar kepala. Kita perlu balik? Nggak usah ya. Caranya dengan melihat yang diketahui aja mah kita udah tahu jawabannya. Udah tahu rumusnya. Apa rumusnya? Volume distribusi dikali dengan konsentrasi, dibagi dengan bioavailabilitas. Tapi di sini bioavailabilitasnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Jadi dianggap satu. Dianggap satu. Kalau dianggap satu, apapun dibagi satu hasilnya sama. Berarti langsung aja rumusnya menjadi VD dikali dengan C. Udah gitu aja kan? Nah, mudah banget. Volume distribusinya berapa? 12,5. 12,5 liter. Dikali konsentrasinya 40 miligram per liter. Liter habis dicoret. 12,5 dikali dengan 40 dapatnya berapa? 500. Dapatnya 5, ini 40 ya. Dapatnya 500 miligram. Udah sangat simpel ngitungnya. Jawabannya yang D. Nah, pernah keluar di UKM PPAI, UKM PPAI, ini pernah ditanya loading dose, pernah juga ditanya C, konsentrasi. Loading dose-nya diketahui di soal. Diputar balik ya, ditanya konsentrasi, atau konsentrasi plasma, atau konsentrasi maksimal, itu juga pernah. Nah, ini dia soalnya. Soal nomor 10. Nah, ini nih. Berapa konsentrasi plasma maksimum? CP max. CP max. Nah, sama aja. CP max, CP, C max itu sama. Ya, rumusnya ya udah pasti yang loading dose karena di sini diketahui loading dose. Nah, itu aja yang diputar rumusnya. Jadi teman-teman jangan mikir farmakokinetik susah karena banyak rumus. Nggak banyak. Rumusnya diputar-putar aja. Rumusnya masih pakai induk rumus ini, tapi yang ditanya yang ini. Ya, gitu. Tinggal diputar balik. Udah aku putar balikin rumusnya, biar teman-teman mudah. Nah ini, kalau ditanya C, berarti rumusnya yang ini. Tadi kalau loading dose ya, VD kali C. F-nya diabaikan karena dianggap satu. Kalau ditanya C-nya gimana? Nah ini C. Bioavailabilitas dikali dosis dibagi dengan VD. Bisa juga langsung dosis bagi VD. Kalau tidak diketahui bioavailabilitas, dianggap satu. Nah ini aja diputar loh. Ya, jadi aku harap teman-teman jadi suka farmakokinetik ya setelah belajar malam ini. Oke? Oke, kita masukin nih. Kita baca dulu soalnya.
Seorang pasien pria berumur 35 tahun, berat badan 60 kilogram dan tinggi badan 160, mengkonsumsi obat. Volume distribusi obat tersebut 50% dari berat badan. Oke, VD-nya ini beda lagi. 50% dari berat badan. Kalau tadi kan ada angkanya per kilogram berat badan gitu kan. Tapi ini beda lagi. 50% dari berat badan. Gimana caranya? Berat badannya berapa? Berat badannya 60 kilo ya. 60 kilogram. Oke, caranya yang mudah banget. 50% artinya 50 per 100. Dari ini berubah tandanya menjadi kali. Ya, dari itu kali. BB-nya 60. Ya udah langsung kayak gini aja. Berarti VD-nya, volume distribusinya 50 per 100 dikali 60. Coret, 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 coret. Ya, 5 bagi 1, 5. 5 kali 6, 30. Nah, berarti VD-nya 30 liter. Gitu. Bedakan cara mencari VD yang ini dengan VD yang tadi ya, per kilogram berat badan yang tadi. Yang ini nih. Nah, ini ya. Ini kan VD-nya 0,25 liter per kilogram berat badan. Berarti langsung 0,25 kita kali dengan berat badan. Tapi kalau dalam persen, 50% artinya 50 per 100. Persennya per 100. Dikali 60 dari berat badannya. Kali ya, dikali. Bukan tambah, bukan kurang, bukan bagi. Di sini dari ini berubah menjadi kali. Oke. Bioavailabilitas. Oh, kebetulan di sini diketahui bioavailabilitasnya 0,8. Loading dose. Loading dose-nya 3,45 miligram. Ini keluar di UKM PPAI. Oke. Ya. Coba kita hitung konsentrasi CP, konsentrasi plasma maksimum. Masih rumus yang sama. C yang tadi mah kita loading dose ya. Loading dose itu VD dikali dengan konsentrasi dibagi F. Ya, ini rumus yang sebelumnya. Yang ini LD loading dose, VD dikali C dibagi F. Nah, di soal ini kita masih pakai rumus yang sama, tapi kita cari C-nya atau CP max-nya. Nah, gimana caranya? CP max udah aku bikin ya di sini ya rumusnya. Jadi jangan bingung lagi. Nih hafal. F dikali dosis dibagi VD. Pindahkan ke depan. F dikali VD, ya dikali dengan VD, bukan dikali dengan dosis, loading dose, dibagi dengan VD, volume distribusi. Ingat, volume distribusi di bawah, VD di bawah, LD di atas. Ya, ingat nih jangan kebalik. VD di bawah. Oke, ingat aja alfabetis. L sama V. L lebih awal ya daripada V ya. V, X, A, B, C, D, E, F, G. Ya, L itu lebih awal daripada V. L dulu di atas, V-nya di bawah. Alfabetis, hafal kan? Hafal ya? F, bioavailabilitasnya 0,8. Masukin 0,8. Dikali loading dose. Ini dia. 3,45 miligram. Dibagi VD. VD-nya 30 liter. Oke, 30 liter. 0,8 dikali 3,45 dibagi 30 itu dapatnya 0,0 gitu ya. 0,092. 0,092. Satuannya miligram per liter ini. Miligram per liter. Nah, di satuan di option kita, satuannya bukan miligram, tapi mikrogram. Nah, ya, bukan miligram, tapi mikrogram. Cara merubah dari miligram ke mikrogram itu dikali dengan 1.000. Oke, berarti ini kita kali dengan 1.000. 1.000. Berapa? 92 mikrogram per liter. Hafal. Tapi kalau teman-teman mau cepat ya, dengan melihat option yang angkanya berbeda-beda, udah teman-teman dapat nih 92. Nah, udah dapat 92 ya. Pilih aja langsung yang 92. Tanpa merubah-rubah lagi, mengkali-kali lagi dengan 1.000. Gak apa-apa. Karena angkanya pasti angka 92 juga tetap gitu ya. Optionnya beda-beda semua. Itu cara cepatnya.